Olahraga apa ya? Sepatu. Parkour. Brand lokal. Demo. BG. Mas Fadil Ganteng. Gua. Rusuk. Mas. Ngapain dah? Udah jelas banget emang si Atem Mulai. Dan dua yang itu ngikutin. Ini lagi yang parah. Ini tadi pertamanya gini juga. Tiba-tiba gini juga. Baru-baru tawuran siapa ulang tahun ini? Satu Udah dirayain. demo. Jadi karena memang momentumnya kita udah pakai jersey ya dan seragam bola, Betul. maka kali ini kita akan membahas tentang Mama Loren. Iya. Sama lo, itu. berita. Prediksi tuh. Iya, peramal ya. Kita akan bahas tentang AT. Enggak. MBG. Berat dengan di sini kita langsung ke bundaran HI. Bisa demo tuh. Foto-foto doang gitu. Jangan aja. Demo bagian-bagian orang-orang pelajar, Langsung mahasiswa. lurusin tuh. Putih. Hitam. Buang. Buang. Emang yang Lord beda sendiri. Kayaknya anaknya Pak Tiga ini. Anjay. Oke. Tahu Shakira kan? Waka-waka. Coba nyanyi gimana? Buset langsung Nah, jadi tapi menurut gue ya, euforia Piala Dunia 2026 itu kayak ini gak sih? Kayak apa ya? Kayak bukan Piala Dunia yang semestinya kita harus lihat gitu loh. Ya nggak sih? Kayak 2022 kemarin kayak identiknya lagunya kan dari lagunya, terus 2014 itu zaman EDM kayak openingnya tuh masuk aja gitu apa We Are One ya apa? We Are One. Romi lagi tuh. Salah tuh. Tapi bener ada lagunya We Are One. Iya, We Are One. Piala Dunia 2014 kayaknya bukan lagu. Oh iya Euro. Terus apalagi yang legendaris kan 2010 kan. Iya, Waka-waka sama itu. Waka-waka ya. Nah, tapi kalau menurut lu gimana? Kayak kalau gua tuh kurangnya tuh di itunya sih, kayak masuk untuk memasukin momentum ini ditambah bukan di bulan puasa juga kan. Kan kalau waktu itu kan di bulan puasa jadi kita sahur terus nonton juga. Kalau sekarang cuma bangun doang kan. Jadi kita setiap pertandingan tiap harinya tuh update tuh ya kan. Karena sekalian begadang sekalian sahur kan. Iya. Kalau ini ya gue nangkep sih maksud lo. Jadi kayak euforianya ini kurang ya. Karena di satu sisi lagunya ya, soundtracknya, terus juga euforianya untuk marketing Piala Dunia itu sendiri, yang ekspektasi gue juga mikirnya, wah akan heboh sih ini. Iya. Piala Dunia cuy, maksudnya dunia ini akan dihadapkan dengan sepak bola terbesar gitu ya. Ya, pesta olahraga sepak bola terbesar. Apalagi di Amerika, Meksiko, Kanada. Iya, yang kita harapkan di situ tuh ada trending terbaru gitu ya, tapi nggak biasa aja juga, tapi ya tetap yang kita ingat tuh ya Shakira ya kan. Yes. Piala Dunia is Shakira. Tapi emang kerasa banget sih. Nggak tahu kalau di kampung kalian ya. Kalau dulu tuh kalau nggak salah, dulu waktu bener-bener ngikutin pertama kali Piala Dunia 2006 tuh masih kecil. Kayak Umur berapa dulu? Aduh, umur berapa jangan ditanya umur. Malu. Sensitif. Ntar dia mulai malu banget. Pokoknya tuh kayak di kampung-kampung tuh sampai di dekor gitu. Ya, Padahal Indonesia nggak ikut. Tapi Ikut, kayak ya, sampai ya. di gang-gang tuh ada kayak apa sih? Bendera-bendera. Iya. Terus Gang-gang dihias-hias gitu ya. Sampai di apa namanya? Ya dicoret-coret itu namanya apa sih? Kalau di dinding Mural. ada mural-mural Iya, gitu iya, lah, iya. banyak banget tuh. Terus
kalau yang tahun-tahun ini tuh kayaknya vibes-nya kurang gitu. Paling yang terbaru tuh yang di Indonesia yang di KRL tuh. KRL tuh ada Satu gerbong doang kan? iya satu gerbong doang gitu kan. Tapi lumayan lah, boleh. Itu sih. Nah, sekarang masuk ke inti dari bola. Ini kan bahas Korea, tapi sekarang bahas tentang isi dari bolanya. Angin. Sudah ketahuan Ini kan? bukan. Angin katanya angin. Angin katanya. Ini apa? Isi bola. Si bola. Bola kan diisi angin tuh. O2. Oh, dua. Ya, sama. Oke. Lanjut. Oh. Kan udah ketahuan nih masing-masing pakai jersey apa. Pasti apakah mendukung tim yang sama sesuai dengan jersey yang dikenakan atau berbeda? Mulai dari gua Indonesia banget gua. Ismet Sofyan. Ismet Sofyan. Bapak Pamungkas. Nah, mulai dari lu, apakah lu ngefans banget nih sama Jerman? Jelas. Gua sangat-sangat Miroslav Klose banget lagi anaknya. Ya kan? Miroslav. Apa sih? Miroslav mikroskop. Mikroskop. Miroslav Klose. Gua banyak sih legenda-legenda dia, bahkan di masa-masa itu ya gua kenal Michael Ballack tuh ya dari kita kecil. Kita nggak nonton YouTube ya atau sosial media ya pada saat itu, tapi karena tayangan-tayangan dan koran. Iya, koran. Itu jadi kita mengenal tuh para pemain yang ada di Piala Dunia gitu. Dan tentunya gue pasti dukung Jerman. Panzer. Panzer. Tapi fun fact ya, tadi siapa Miroslav Klose ya? Miroslav Klose ya. Itu fun fact sampai Piala Dunia seri ini itu dia masih menjadi pemegang rekor pencetak gol terbanyak 16 gol ya? Iya. 16 gol. Sampai saat ini belum ada pemecah rekornya. Mungkin prediksiku sih Mbappe sih ya. Mbappe itu potensial, masih muda, masih panjang. Apalagi di sebelum-sebelumnya dia ini ya gendong negaranya tuh ya. gendong Iya. Prancis tuh. Sudah 18. Apa sih dia berapa gol ya? Kalau nggak salah udah 13 ya, Mbappe. 15 kalau nggak 16 Oh, iya. Klose. Oh, udah. Dulu kalah ya. nyamainnya pun kalau nggak salah ya mungkin dikoreksi, kalau nggak salah dia mecahin rekor sesama legenda Jerman juga, Gerd Müller. Oh ya, Gerd Müller ya. Nah, tapi melihat kedalaman skuad Jerman kali ini, apakah pede nggak Jerman tuh bisa sampai final lah gitu? Sampai final gue pede, tapi kalau untuk juara kayaknya Masih ada 50-50 lah ya. 50-50. Nggak terlalu Tapi pede. pede sampai semifinal, bahkan sampai final gua masih Jerman lah gitu. Karena gue lihat skuadnya tuh ya kayak banyak pemain muda tuh. Nggak tahu kenapa kalau Jerman itu diisi sama pemain muda. Kayak kemarin kan sempat viral tuh. Götze kan sebelumnya orang yang nggak dipandang kan, tapi ketika di tahun berapa ya? 2014 itu dia sekaligus penentu kemenangan kan, akhirnya direkrut sama klub-klub Eropa gitu. Nah, feeling gue sih kayaknya apalagi di pertandingan kemarin 7-1 kan, yang kita lihat kayaknya menang tapi nggak banyak itu. Tapi akhirnya 7-1 cuy. Curacao ya? Curacao. Boleh lah, itu mungkin menambah kepercayaan diri. Tapi kalau menurutku kurang setuju, karena dulu edisi sebelumnya itu Spanyol awal-awal juga banyak gol tuh, tapi melempem juga. Tapi iya, Justru yang bagus tuh kayak Inggris. Iya. Ini nih, cocok lagi. Karena Inggris tuh menangnya tuh kecil-kecil skornya, tapi progresif. konsisten ya. Nah, cuma Konsisten. emang mentalitasnya aja Inggris yang bangke, apalagi tahun ini. Apa pemilihan skuadnya? Boleh, langsung ke aku ya berarti nih. Apa gimana nih? sekalian Boleh, ya. sekalian aja. Habis itu Ya, nanti tau ini. lah ya pakai jersey Inggris kan. Hungaria. Cuma Oh, Inggris. Kalau Inggris. Kira Hungaria. Britania ya. Kalau ditanya yakin apa enggak dengan kedalaman squad sih, ya cukup yakin. Cuma agak sedikit kecewa karena beberapa pemain yang menurutku yang based on performnya mereka di liga, di klub yang harusnya kepanggil tuh banyak yang nggak kepanggil. Kayak Contohnya Contohnya Foden ya. Harry.
Phil Foden. Harry Maguire. Enggak. Kalau Harry Maguire tuh masih perdebatan sih. Ya oke lah, emang perform dia di separuh musim terakhir itu emang oke di klub kan. Cuma kalau menurutku nggak cuma Harry Maguire tuh, kayak lini depannya tuh menurutku masih banyak pemain-pemain yang potensial tuh, kayak Rashford dipanggil pemain muda. Rashford dipanggil. Rashford dipanggil. Siapa pemain yang kira-kira harusnya nih masuk nih gitu. Tapi nggak di Inggris. Foden siapa? sih. Foden ya. Iya, Foden. Selain Foden, TAA dong. Ya betul, THA. Cuman kalau THA itu masih make sense karena kebutuhan taktikal pelatihnya kayaknya. Itu selera pelatih sih. Karena kalau melihat yang Tuchel yang gaya bermainnya progresif vertikal ke atas terus dengan menyeimbangkan lini pertahanan tuh kan THA itu minusnya di defense tuh. Nah itu Soalnya TAA nggak kenal sama Tuchel, nggak pernah dilatih. Kalau Rich James kan, Anak emas. itu awal-awal penunjukan padahal ya Tuchel nggak juga jago-jago banget sih. Jago. awal-awal penunjukan Tuchel awal-awal match pertama itu ya Tuchel. ya Tuchel. Itu pemanggilannya dominan pemain Chelsea boy. Awal-awal iya. Iya dah ya. Blue is the color. Putih tuh. Iya. Semuanya. You look hot in the blue. Iya. Nah, Inggris, apakah saudara Andri ini sesuai dengan apa yang dikenalkan? Wah jelas. Spain. Espanyol ya. Spanyol ya. Apa alasannya? Espana. Karena gua basicnya kan kalau klub ya, gua kan suka Barca. Mayoritas fans Barca itu terpecah dua nih. Ya. Ngefans sama Spanyol sama kayak teman gua nih. Argentina. Jadi Emang kalau bener Argentina ngefans. nah ini gimana nih? Ntar jawab aja sendiri ya. Ya, gitu. Jawab sendiri aja lah ya nanti ya. wasit padu. Orang nanya mulu dah. Gitu. Jadi awalnya karena gue fans Barcelona, FC Barcelona ya, akhirnya meraba ke timnas untuk tahun ini. Gue milih Spanyol. Kalau tahun edisi sebelumnya 2018 itu gue dukung Argentina, makanya juara kan. Nah ini di sesi ini gue dukung Barcelona karena pemain Spanyol adalah mayoritas adalah Barcelona. Enggak juga sih, ada juga pemain Madrid. Itu juga baru ada si Cucurella baru Korea doang. Baru kemarin. Baru kemarin tuh. Akhirnya ada pemain Real Madrid tuh di squad Spanyol. Ya kita fokus di klub dulu aja. Bang. Iya. Ya intinya gua sih positif ya Spanyol akan terus menengok ke sesi penyisian sih gitu sampai ya bahkan sampai final sih gitu. Masalah juara apa enggak itu kan keberuntungan sebenarnya kan. Tapi gua sih optimis final karena kan track record Spanyol sebelumnya kan sampai menjuari Liga Conference League. Bukan Conference League Apa sih namanya? National League. National League, Conference League, aduh salah. Itu mah Liga Melon ya. dong. Apa namanya? National League, terus Euro juga kan. Ya itu dengan pelatih Luis de Fuente juga bagus tuh kan. Membina pemain muda kan sempat terpuruk tuh Spanyol tuh kan. 2014 keok, 2018 ya? Ya, 2022 juga keok semua kan. Nah ini lagi kebangkitannya nih, gue percaya. Muda-muda semua ya. Muda-muda semua. Padahal masa-masa emasnya tuh Fernando Torres sama David Villa. Ya, Villa Torres 2010 dan 12. Fabregas. dan gue kenapa milih Spanyol juga karena dari timnas inilah kita melihat di klub berantem tapi di Spanyol akur, yaitu Pique dan Sergio Ramos. Liga Inggris nih dia nih. Iya nih Sergio Ramos dan Pique. Tengahnya Itu juga. Tengahnya juga. Xavi, Iniesta Nah, dan juga Xabi Alonso. Xabi Alonso. Itu itu membuat gua Spanyol tuh pemersatu walaupun di klub bertengkar sampai berantem kan karena final El Clasico ya. Nah, tapi di timnas wah solid banget sampai juara kan kemarin 2010 Euro 2 kali. Tuh frame-nya Spanyol sih gitu. Nanti kan 15 KL. Iya ada Bang. Iya Bang. Tapi kalau kalian mengikuti sampai ke prediksi siapa yang bakal menang ya, selain Inggris nih sebenarnya
menjagokan Spanyol juga. Wih. Karena dari cocokologi yang ada nih bertebaran, itu juara-juaranya itu negara yang dilatih dengan Pelatihnya. Pelatih lokal. Iya, pelatih lokal. Nah, Spanyol ini kan dilatihnya sama Pelatih lokal. siapa sih? Luis Vicente Busquets. Bukan, Busquets. Sama Jackson Eptiago. Nah, itu Spanyol tuh. Terus ada tuh yang sampai orang yang expert di bidang ekonomi nih, bukan di bola ya, bukan Ekonomi. di sport. Ekonomi itu sampai dia 3 edisi Piala Dunia itu memprediksi dengan perhitungan yang kompleks lah. Ada beberapa variabel Iya. dari Cuaca di negara gitu-gitu. Ekonomi. jumlah penduduk, terus pendapatan negaranya itu sampai dihitung dari variabel-variabel tersebut didapatkan Spanyol, diprediksi Spanyol. Iya. Edisi-edisi sebelumnya pun juga kayak gitu dulu, kayak Prancis, Argentina itu juga kayak gitu. Karena coba kita nanti Iya, sebenarnya pun gue pribadi ya jujur sangat-sangat membanggakan Spanyol sebenarnya, bukan karena Real Madridnya, tapi karena lebih berwarna nih sekarang nih, udah ganti masa keemasannya itu tadi, Fernando Torres, kemudian juga Iker Casillas dan sebagainya. Jadi ini udah mulai gacor-gacor ya, Iya, gacor-gacor ya gitu ya. Walaupun gak ada pemain Madrid di situ. Iya. Ada satu. Iya. Menurut lu gimana? Bung Noel. Iya. Bung Noel. mananya Towel lu ya? Well. Gimana? Bablas. Apakah bajunya menggambarkan Merepresentasi. mendukung Argentina di Piala Dunia kali ini? Sebenarnya mendukung negara ya. Lebih mungkin Portugal. Sebenarnya Portugal. Iya, cuman yang god sih. iya, kenapa kemarin atau sekarang ya? Kemarin itu belinya ya. Ini baru beli nih. Kenapa dibeli ini? Karena sebagai penghargaan lah untuk Messi ya. Bener. Itu God kan 2 orang ya hitungannya. Messi atau Ronaldo. Dan Iya, Messi dan Ronaldo. Sebelumnya itu ya, tapi setelah Messi itu menjuarai Piala Dunia, oke lah untuk zaman sekarang kayaknya emang udah fix lah Messi godnya ya. Aduh, banyak fans Bangor. Debat nih kalau buat si emang. Iya. Untuk yang pernah menjuarai Piala Dunia ya. Nah, gua sih sebenarnya sebagai fans Ronaldo ya. Ketika iya, gue CR sih, gue CR sih dari MU juga ya. Cuman ketika Messi menjuarai Piala Dunia, wah gue juga termasuk orang yang bangga. Maksudnya, oke lah daripada di antara 2 orang buat ini tidak ada satu pun yang menjuarai Piala Dunia, lebih mending ada salah satunya. Lebih mending gitu sih menurut gue. Jadi emang pantas nih berdua. Kalau disebut buat dong cuma nggak pernah juara Piala Dunia, kurang lengkap sih. Iya, even mau terserah mau Messi atau Iya. Ronaldo, yang penting Portugal atau Argentina adalah yang menjuarai dari World Cup ini ya. Benar. Nah, Tapi ini buat jika juara Argentina Last sekarang. iya. Iya. Tapi jika Argentina juara tahun ini lagi, buset. Sangat sudah jelas itu. Nggak bisa ditebakkan ya. Siapa godnya walaupun gue pendukung CR ini ya. Iya, Ya iya, udah iya. gue akan menerima. Ya udah Bang Mes. Juga udah Bang Mes. Gitu aja tuh. Wah, ini harus ditonton Bang Riko Lubis nih. Gua kira lu suka Argen karena lu main PES lagi pakai Argentina nih. Enggak. Belum kering. Oh lagi cuti. Berarti Portugal fix tahun ini. Iya, Portugal sih. Kalau gue mendukung Portugal sih. Apalagi ya squadnya parah ya. Parah banget itu. Itu squad juara Juara liga semua cuy. Juara liga semua. Iya, Liga jadi semua lini. semua lini. Semua lini. Iya, Sebenarnya kan? kalau ngelihat ke dalam squad, Prancis juga oke sih. Iya. Oke, iya. Cuman mungkin ada egonya juga. Egonya. Iya itu benar. Kalau Prancis tuh banyak pemain-pemain bintang, jadi kayak Iya, egonya mungkin jadi kayak lu dukung dia ya udah biasa aja. Gitu. Gue lihat ini kayak misalnya ya si Mbappe, dia tuh masuk tuh dari sub masuk ke main waktu itu Ini kaptennya kapten. Kante. Maksudnya gini.
apa ya? Oh ya makanya disebut diktator itu ya. Diktator itu General. seorang Kante anjing. Iya. Kayak apa sih nyuruh-nyuruh gitu. Maksudnya yang lebih apa ya, maksudnya lebih elegan lagi Iya, sebagai iya, kapten negaranya kan. Diambilin si Cherky, set dikasih Kasih Mbappe. Emang tolong. Itu orang striker nggak pernah champion. Kayaknya salah satu faktor yang menjadi keberhasilan suatu tim atau negara itu kayaknya itu sih mentalitas sama leadership itu. Iya, Kayak sepakat. Prancis di 2018 itu kan bintang juga ya skuadnya, Iya, ada iya. Mbappe muda juga ya. Tapi kalau menurutku 2018 itu yang ngontrol atau leadernya tuh Pogba sih. Pogba Kante sih. Iya, Pogba, Pogba itu Kante. kena banget sih itu kayak ada tuh cuplikan di videonya tuh sampai motivasinya tuh kayak wah leadership banget nih. Pogba. Itu. Padahal kalau di klub kan dia kelihatan egonya gede juga. Siapa Iya. sih Pogba? Tapi Pogba. Oh. kelihatan sih kalau di Betul. Prancis dia. Itu dia gue kenapa ngedukung Jerman juga karena kalau semua diisi pemain muda, nggak ada yang ngelit di situ, nggak ada yang dituakan. Nah itu juga akan jadi ego sebenarnya. Makanya di sini kan masih ada Kimmich, Joshua Kimmich, kemudian juga ada Neuer tuh yang udah tua juga, yang nuain di negara itu gitu. Tapi Portugal, apalagi Portugal, lini tengahnya tuh Bintang semua, Bang. ya, juara champion, treble kan. Asis 21. Asis 21. Bruno. Udah gitu ada gelandang pengangkut ini kan, jasa. Enggak. John Neves. Bukan. Oh, Paul Neves. Bukan. Siapa? Ini pokoknya gelandang tengah kaki kiri gacor banget deh. Diambil langsung sama Madrid. Bernardo Silva. Left wing. Itu ya. bukan gelandang bertahan anjir, pengangkut Dia air. gelandang juga. Enggak pengangkut apa ya? Galon kali. Oh enggak. Silva kan gelandang serang atau Gelandang serang. wing RW, kanan. RW, Iya, RW. kanan dia. Nah tapi ya juga sih ini menyangkut ke klub nih, maksudnya dengan kepergian Bernardo dari Bernardo Silva dari City ke Madrid, kayaknya apa ya, dia tuh di City tuh dari 9 musim itu cuma absen 9 game. Iya, benar. 9 game, benar 9 game. Dipakai terus dia juga. Iya, 63 hari, iya. Karena kalau dihitungin lah, maksudnya satu musim 1 kali nggak main doang gitu. Maksudnya apalagi Kebugarannya Kayak Cucurnya ya. Cucurella Pasti main dong di Chelsea. akhir-akhir ini lagi Nggak main. kayak dicadangin. Nah, itu lagi di lobby, lagi di lobby. Ya, Itu maksudnya memang sengaja diculik. itu kalau di FM Bernardo tuh fitnessnya 99. 99. 20 itu ya. Gila Nah, sih. lu apa? Dukung siapa? Kalau gua sebenarnya dari tahun 2010 tuh mulai ngikutin Pildur. Mitra Kukar ya? Siapa? Hamka Hamzah dong. Oh, Mitra Kukar Hamzah. Jajang mulia. Karena gua dari 2010 tuh sama, gua Jerman banget. Wih, Wes. gila. Mandzukic. Mario Götze Götze. sama Mario Gomez. Mario Gomez. Mandzukic ke Jerman sih. Mandzukic Mandzukic nggak Jerman ya? Deh. Mandzukic ini temannya Modric kan. Kalau udah Mario Gomez. Oh iya ya. Mario Gomez. Mario Gomez tuh. Oh Mario Gomez, iya benar. Zaman-zamannya Salah aduh. Kalau 2010 Gomez. Gomez. Klose. Los. Justru Olaf Klose ya, bisa kayak dari mulai suka Jerman tuh 2010 dan apalagi di 2014 tuh kayak benar-benar gue pede banget tuh kayak walaupun kedalaman skuad Jerman waktu itu di final UCL 2012 dikalahin Chelsea kan, maksudnya walaupun Chelsea ngalahin Munchen, gue tuh kayak tetap suka kedalaman skuadnya Munchen. Makanya kan tahun depan Munchen juara champion kan. Iya. Maka 2013. dan dia notabene-nya orang Jerman semua, makanya gue wah pede banget nih Brazil. Di Brazil Jerman yang menang, apalagi ngebantai Brazil 7-1. 7-1. Iya, di satu. Prime-nya maksudnya nggak prime banget Brazil sih, walaupun ada waktu itu kalah 7-1 karena Neymar nggak main ya. Itu Emang ngapain nih Neymar ya? Neymar Tapi main. gua di lupa sih. Jerman itu nggak main, maksudnya pas lawan Jerman nggak Oh, main. pokoknya. Ada striker satu lagi. Apa ya? Podolski. Lukas Podolski. Kayak gue sering banget make
di PES tuh kayak Mario Gomez, Podolski itu. Nah cuman kalau sekarang kayak gue tetap dukung Jerman, cuman untuk melihat apa sih kedalaman squad terus kayak keseringan mainnya, misalnya jam terbang mainnya tuh lebih pede ke ini sih, Portugal sih. Gue ngeri banget Portugal sih. Situ semua Rafael Leao. Cuman Nah kiri itu sebenarnya kiri. masalah wing kiri itu sebenarnya lumayan masalah di Portugal bermasalah ya. sih ya. Leo sih kurang perform ya sih. Kurang perform di Milan Masih sih. labil juga sih. Iya. Harusnya ini ya, Felix ya. Apa Felix second striker? Dia bisa IMF sih. Bisa IMF sama Tapi second kadang dia kan striker. nemenin CR juga tuh. SS. Iya. Wow, Felix Mana? SS sih biasanya. Kan satu klub ya. Oh, Felix. kayak nemenin di mana ke ini ya? Di depan gitu maksudnya. Iya, so second striker dia. Soalnya bahasanya nemenin kemana nih? Drifting kali. Kayak di Al Nassr tuh sebenarnya best player di Al Nassr itu Joe Felix. Iya, Walaupun secara akumulasi gol CR kan. CR. Cuman kayak untuk Ngotak-atiknya. ngotak-atiknya tuh Felix. Maksudnya kayak kenapa sih Chelsea tuh nggak mempertahankan Itu juga yang kontradiktif ya, maksudnya pemain ya belum tua-tua banget lah itu Felix ya, tapi itu nggak bertahan di Eropa gitu ya. nggak laku di ATM, di Yes. Chelsea juga Bentar pelatihnya doang. nggak mau. Tadi kan yang dibilang Andri kan dukung Spanyol. Iya, Karena dia mendukung Barca. betul. Kalau aku dukung Inggris itu bukan karena aku fan klub merah itu ya. Apa nih banyak nih merah? Manchester United. Yang si King itu ya. Oh, King. Iya, terus karena apa? Kalau menurutku, pernah dengar nggak kalian? It's coming home, it's coming home. It's Oh, coming home. ya. Football is coming home. Nah itu slogan football coming home tuh bukan kayak semata-mata football balik rumah gitu, enggak. Karena menurutku tuh ya emang berawal dari MU sih. Dari situ kayak mempelajari mendengarkan podcast, membaca artikel gitu, kayak sejarah Inggris tuh di sepak bola tuh sangat kental banget gitu. Kenapa ada slogan football coming home? Itu kalau kalian tahu apa sih law of the game, kayak itu tuh aturan-aturan sepak bola modern tuh berasalnya Dari Inggris. kayak klub tertua di dunia itu di Inggris, Sheffield Wednesday. Terus klub bola profesional pertama itu juga di Inggris, si siapa ya, Nottingham County atau siapa pokoknya itu. Pokoknya dan Inggris tuh salah satu menerapkan historikalnya tuh kuat banget. Kayak kalau kalian lihat media sosialnya Inggris ya, aku dari dulu sih ngeliat kalau setiap Piala Dunia itu pengumuman squadnya itu kayak menurut pemain tuh kayak berkesan banget. Emang beberapa di tim kan kayak gitu ya. Iya, Di Brasil beberapa tuh negara ada lah, ya. momen-momen keluarganya mendengarkan Ya. daftar yang dipanggil itu kayak Iya, gitu. iya. Nah di Inggris tuh sama halnya kayak gitu, tapi lebih ke historical. Kayak mereka bahkan sampai mencatat si pemain ini debutan nomor berapa. Jadi di Inggris tuh ada namanya legacy number. Kayak misal nih yang ku pakai nih Bellingham tuh punya dia legacy numbernya 1000 berapa gitu. Terus Wayne Rooney dulu debutan juga dapat nomornya tuh berapa. Nah jadi kan kalau sampai yang terakhir aja udah kedetek kan berarti legacy number 1 tuh kayak Iya. ke-record gitu loh, kayak hal-hal yang kayak gitu tuh kayak bikin aku kayak amazed gitu lah. Iya. Terus salah satunya juga grassroots nih, akar rumput sepak bola di Inggris tuh kuat banget. Nah itu tadi yang kayak di media sosialnya tuh sampai diumumin kayak misal Rashford nih klub pertama dia. Oh iya. Itu bukan dari kayak MU kan yang kita kenal MU nih, tapi ada klub SSB-nya tuh kayak disebut Iya, gitu loh. iya, Jadi kayak semacam bukan MU doang nih yang membuat Rashford bersinar berkembang muncul gitu, tapi kayak Jadi- SSB-nya tuh di notice gitu. Itu kayak Jadi tarikannya tuh memang bener-bener ke notice Iya, ya. iya. nah, salah satunya Bellingham ini kan. Bellingham itu kan salah satu talenta yang
dari grassroots tuh, pasti dari umur 8 tahun, 7 tahun tuh udah. Oh jelas, tuh Madrid ya dari Madrid. Iya, Dia iya. di Birmingham. Sampai dia ditransfer ke mana? Sebelum ke Real Madrid. Iya. Dortmund. Itu sampai nomornya disimpan tuh, dijadiin sejarah tuh, nggak boleh dipakai karena menurut menurut klubnya Birmingham itu salah satu talenta muda yang potensial banget, sampai nilainya mencapai rekor klub lah penjualan terbanyak tuh. Nah itu menurutku keren sih. Sekarang adiknya yang di Dortmund ya. Job Tapi ini enggak squad juga enggak? Masuk squad timnas enggak? Enggak ya? Bellingham masuk. Enggak, Adiknya enggak. Bellingham pasti masuk lah, pemain jago itu. Iya. Gol gitu. Tapi adiknya enggak ya? Iya, enggak, belum. Belum kali. Nanti duet adik kakak. Wih. Nah, kita karena di sini ada Argen, tadi kita belum bahas Argen, bisa juara sebelumnya nih. Ya. Kayak menurut lo, Menurut lu tuh gua nih. tapi lu sebenarnya Argen tuh, masa ini juga kan, masa melihat kedalamannya juga Iya, kan, benar. pemainnya. Semisal kita head to head ketika Argen melawan Portugal, Ya. kira-kira menurut lo gimana? Siapa yang bakal bersinar sih? Misalnya kan kalau Argentina kita lihat itu pemain-pemain yang di Piala Dunia 2022 itu menjadi juara dunia yang umurnya masih muda-muda kayak Enzo Fernandez, Ya. terus Paredes gitu-gitu. Dan sekarang main lagi tapi di umur yang harusnya udah prime ya. Iya, prime. Melawan sesosok Portugal yang sekarang memiliki pengalaman squad yang Prime juga. gitu ya. Gimana kira-kira? Nah, mungkin kita bahas yang dari final terakhir ya, final Argen itu. Ketika final Argen Prancis itu, menurut gua yang paling memukau mainnya ya, itu bukan Messi sih, Mbappe. tapi bukan dari pihak Argentinanya, itu dari Di Maria. Ya, Setelah Di Maria keluar itu, wah itu berasa ya ini. berasa Argen nggak nyerang lagi tuh karena kreativitasnya berkurang. Cuman untuk tahun sekarang, gua belum nonton lagi nih Argentina itu sebenarnya bagaimana permainannya. Cuman melihat terakhir kemarin 2-1 ya Portugal menang ya. Lawan siapa? Lawan apa? Iya, kemarin? uji coba yang Iya, kemarin ya. persahabatan. Coba. Iya, Lawan Chile. 2-1 ya. Lawan satu. Ya, itu sih sebenarnya masih kurang juga sih Masih, harusnya iya, belum. chemistry-nya ya. Iya, masih belum oke sih untuk Portugalnya. Cuman untuk melihat dari squadnya, Portugal sih harusnya jauh ya perjalanannya. Sama kayak uji cobanya Prancis lawan apa? Malah kalah tuh. Pantai Gading. Pantai Gading yang kita gadang-gadangkan. Wah, ini polisi. Tadi pagi menang coy. Imbang tuh Belanda. Enggak, Pantai Gading tadi pagi menang. Lawan Golin itu lawan pemain klub itu lagi. Iya, Ahmad Diallo. Nah, tapi kalau gue sih memang pas melihat Argen di 2022 tuh jago sih, jago cuman yang nggak sejago Prancis waktu itu sih. Iya. Kayak banyak inilah konspirasi wasit karena Benar, itu tidak bisa. Messi-nya itu. Iya, itu tidak bisa dihilangkan. Tapi ya udahlah ya, mereka udah juara juga. Dia kayak pas kalau kata Coach Justin tuh dia selalu bahas pas Argen lawan Belanda tuh. Belanda. Semifinal ya? Iya. Itu jadi rival sih sampai saat ini. Kartu Iya. merah itu harusnya kan. Iya si Paredes tuh. Iya. Itu sampai pemain-pemainnya tuh antar negaranya berantem coy. Iya. Sampai di klub tuh. Oh gitu. Kan ada kan pemain Argen tuh di MU, di Sandro. Sisando Martinez. Martinez. Terus ada pemain Belanda baru gabung ke MU pinjaman. Weghorst. Weghorst. Nah itu sampai
itu sampai itu nggak sampai ke publish sih, tapi ada beberapa artikel di Inggris sana tuh kayak ngomongin sampai dipertemukan dulu, kayak maksudnya baikan, karena kalau lihat cuplikan dulu kan si Weghorst itu kan mancing si Messi kan, kan Messi dikata-katain itu kan sampai ke lorong gitu kan, itu sampai malah coy itu benar coy. Didamaikan dulu ya. Ya, didamaikan dulu. Tapi nggak sampai kayak ini kan Valverde sama Itu mah itu juga loh. ini. Pas fotonya pun bikin konspirasi juga tuh. Kan Valverde foto begini kelihatan lukanya kan. Iya. Nah, terus Tchouaméni gaya fotonya begini. Terus begini kayak nunjukin luka Valverde gitu lah. Saking gak kurang gitu. tapi patut ditunggu sih Prancis gimana untuk Uruguay, Prancis Uruguay. Prancis Uruguay. Penasaran sih dengan Dembele yang 2 tahun terakhir sangat oke penampilannya ya. Tetapi kalau kita melihat final terakhir kan itu yang mengendong bisa dibilang hanya Mbappe tuh. Kita bisa lihat nih tahun ini apakah Dembele bisa berduet penuh nih dengan Mbappe atau enggak. Ya. Nah itu ada meme-nya tuh, karena Mbappe bingung. Dia harus ngegendong Prancis juara, Mbappe dapat Ballon d'Or. Ya. Iya. Kalau Prancis nggak juara, dia tuh nggak dapat piala. Iya. Itu tuh sampai dibikin kayak jenderal bingung. Enggak, tapi kalaupun Prancis juara, Dembele tetap jadi kandidat lagi. Iya. Karena kan dia champion. Iya. Makanya Treble. udah pasti. Iya. Itu kayak sosok bingung Mbappe. Kayaknya tuh karma sih. Karma kenapa? Karma sama Kante. Tapi karena gue juga penasaran sih, Olise yang dibayar tuh kan sangat-sangat berpengaruh ya. Iya, benar. Bahkan Harry Kane tuh ketiban tuh sama skill-skill dan golnya dia kan. Apakah ini di Prancis belum melihat nih gimana untuk performanya, apakah sama kayak dibayar yang memang skuadnya ngedukung untuk Olise ya? Iya. Ditambah skuad-skuadnya sekarang masih ada Rabiot tuh, ya kan? Rabiot. Kemudian juga masih ada kayak orang futsal si Ryan Cherky tuh main-main. Cherky, iya. Jadi masih ada Tchouaméni, kemudian juga iya, kipernya juga kita tahu Maignan kan. Maignan Pasti bisa membuahkan hasil atau malah melempem di negaranya gitu. Nah itu fun fact lagi, Olise tuh sebenarnya dia dulu pas masih muda warga negaranya Inggris. Oh gitu. Iya, gue pernah baca. Dia itu sama Jamal Musiala itu warga Akademi Chelsea dia. Musiala itu pernah bela Inggris U17 atau berapa lah, pokoknya usia kelompok umur lah. Iya. Jamal Musiala sama Olise itu di Cobham akademinya Chelsea kan. Terus si Olise pindah ke Reading, terus ke Reading ke Crystal ke Bayern. Nah itu kan akademi atau klubnya di Inggris tuh keren gitu loh. Oh iya benar. Sepakat. Sama kayak ini nomor 6-nya Maroko ya. Hakimi. Ayub Boadi. Itu kan dia Belanda ya? negaranya Belanda. sebenarnya di Prancis. Prancis, benar. Tapi Cuma dia Hamin satu Prancis satu bulan, satu bulan. 1 jam setelah Prancis mengumumkan. Oh enggak, Satu Mei itu dia langsung ngambil Maroko. satu Mei. bulan, Iya. 1 bulan setelah Prancis. Sebelum 1 bulan sebelum Pengumuman. Prancis ngumumin mengumumin squadnya, dia langsung pindah bela Maroko. Oh iya. Ya karena menurut dia mungkin kalau dia di Prancis kalah saing. Tapi sebenarnya Dia kalau kan- misal dia punya mentalitas aku bisa nih bersaing, ya harusnya dia pede dong. Iya. Sepede-pedenya nih, tapi itu udah top of Iya sih. liga sih itu Tchouaméni. Ryan Cherky, Kante, kemudian Rabiot. Bener sih. Terus ditambal lagi tuh Konate. Ibrahim Konate. Bener sih, itu keren sih. Kemarin dia ngunci lini tengahnya Brazil, anjay. Parah. Kayak Juan Neves pas waktu final tuh, dia Iya. keren banget. Stamina nggak habis-habis ya parah sih.
Masih 18 tahun lagi. Masih 18 tahun. Itu dia yang gue sesali kenapa. Ya udah nggak usah Piala Dunia dulu di tahun ini, tapi di next squad Prancis lu pasti masuk ya kan Itu gitu. bisa pindah lagi nanti. Bisa pindah lagi ya? Warga negaraan. Enggak. Emang nggak bisa. Kalau udah ini kayaknya Kalau Udah masuk kalau ke setahu ya, setahuku tuh di FIFA kalau dia udah main satu kali untuk pertandingan gede, itu udah nggak bisa. Udah nggak Tapi bisa kalau lagi. kalau pertandingannya masih persahabatan maksimal 3 kali. kayak Jack Grealish juga kan. Dia kan sebenarnya Irlandia. Iya, Kayak Declan Rice itu juga Declan Irlandia. Rice juga. Iya. Patut dinantikan si Inggris. Iya sih. Ya walaupun sebenarnya walaupun pemilihan skuadnya kurang ya. Cuman ya patut juga sih, maksudnya Tuchel itu kalau waktu itu di Chelsea kayak ya emang di liga sih nggak ini banget ya, emang dia tuh kompetitifnya pas di UCL karena kan sebelum menjabat di Chelsea dia di PSG tuh udah masuk final tuh, ternyata kalah. Terus dia kayak pengen membuktikan lagi kayak lebih fokus ke sana, mungkin ya karena ini benar-benar fokusnya Piala Dunia ya mungkin ada visionnya dia tuh udah bagus. Iya. Tapi sayang Makanya banget dia- kayak Madueke gitu loh kayak. Nah itu Maksudnya pengganjal, maksudnya Pengganja. penggantinya Saka. Jamaika. nanti ada soundnya. Orang yang ini aja dia. Ya, maksudnya seorang penggantinya Saka itu Madueke, maksudnya mentang-mentang kayak Arsenal lagi on fire kan nggak Nah, berarti itu. Madueke ini. Apalagi kemarin pas persahabatan dia udah depan gawang nggak masuk tuh. Nggak masuk. Maksudnya kan Cole Palmer bisa di sayap kanan. Iya. Itu Masuk. Cole Palmer atau Phil Foden gitu loh. yang Benar. lebih ini. Lebih versatile Cole Palmer sih. Bisa kanan, bisa kiri, bisa gelandang serang juga. Tapi nggak tahu dah, mungkin dia Tuchel membacanya karena dia perform di Arsenal dan Arsenal juara mungkin ya. Mungkin. Tahu emang Tuchel. dengan Tapi- gol semata wayangnya itu kan. Tapi emang bener sih, mungkin Inggris juga bisa diperhitungkan. Terlepas aku dukung Inggris ya, tapi yang bisa diprediksi paling yang nggak semuluk Jerman yang membantai 7-1. Pasti Inggris tuh kalau Piala Dunia gini Tipis-tipis ya? 1-0, 2-0, 2-1 kayak Tipis-tipis ya? gitu. Tapi langsung ke semifinal. Kayak pelatihnya kemarin Gerbang Selatan tiba-tiba final aja. Southgate. Kebangsaan. lawan Spanyol kan ya? Euro Spanyol. Terus Euro sebelumnya juga lawan Itali. Oh iya. Iya. Saya tali juga. Iya, tapi Inggris kan pernah jauh ya perjalanannya. Ya final itu mentok-mentok. Mentok final Euro ya Apa maksudnya. itu? Final. Euro 2000 terakhir 2024 sama 24. Euro 2020. 20 sama Prancis ya. Iya. 2024 Spanyol. Nah, Dri, kalau gue kan melihat kayak di Spanyol tuh, kalau pas Euro kemarin oke lah, kayak masih akur gitu, si kue cucur sama si Amal. Iya. Cuman semenjak pas UCL kemarin Chelsea lawan Barca, itu kayak cucur tuh kayak apa ya? Kayak bener-bener obses banget sama si Amal, kayak bola nggak di tangan nggak di kaki si Amal. Itu kayak dia masih seruduk-seruduk gitu loh. Apalagi sekarang rival kan, maksudnya Iya benar. update sekarang di Spanyol tuh gimana, kayak maksudnya akur-akur aja atau gimana? Besok El Clasico Yamal versus Cucurnya ya. Iya. Tapi kalau Bukan Mbappe sama Yamal, bukan lagi. Cucurnya sama Yamal. Yamal malah. Nah, tapi yang hot di squad Spanyol di Piala Dunia tahunnya adalah sebelum Cucurella ke Madrid ya, itu nggak ada squad dari Madrid di Spanyol. Ya. Sebenarnya ada Dejan Huijsen, Iya, cedera aja. cedera dan Oh, iya. tidak dipanggil. Ini perdana di luar Cucurella itu timnas Spanyol nggak memanggil squad Spanyol, squad Madrid. Madrid. Tapi emang apa ya, bisa dibilang apa ya wajar karena squad utama Real Madrid nggak ada orang Spanyol kan, mayoritas orang luar negeri semua tuh kan, dari depan sampai belakang tuh, ya kan. Carvajal paling ya, Carvajal kenapa nggak masuk? Udah. Tapi Prime udah selesai sih. Cucurella tuh menurut gua anomali sih. Kayak dia kan Anomali. Ini kalau pas bukan dia Chelsea ya. Iya. Emang dia bagus, maksudnya bagus tapi yang bukan yang bagus-bagus banget gitu loh. Ya. Dulu tuh Euro 2024
pas pengumuman squadnya, bek kirinya tuh Alex Grimaldo sama Cucurella. Iya. Banyak yang memprediksi pilihan Grimaldo. utamanya Grimaldo Grimaldo. karena di Leverkusen kan dia bagus tuh. Unbeaten. Dia disiplin menyerang sama bertahannya tuh oke, crossingnya juga oke. Tapi yang kepake Cucurella kan. Cucurella. Dahen lagi. Sifat anomali banget. Sama strikernya sebenarnya Spanyol tuh ada Raul Gonzalez. Raul Gonzalez. Cuma kalau saing kayaknya deh. Situ kan. Raul Gonzalez Oh iya. Iya, striker Madrid. 2000 berapa? Oh, 2000-an. Iya, Raul. 24 Ada sekarang. pas Euro, pas Euro. Kirain yang sekarang. Raul Gonzalez. Iya, iya. Sekarang kan di Madrid itu. Iya, pemain mudanya. Pelatih ya. Pemain, striker. Kok Raul Gonzalez? Bukan Raul Gonzalez aja. Apa? Raul apa namanya? Gonzalo. Gonzalo. Oh itu ya Inacio bukan sih? Bukan. Iya, iya tahu. Iya, Tapi bukan Raul Gonzalez. Yang botak kan? Iya nggak sih? Bukan. Oh iya. Gonzalo. Bukan. Gonzalo siapa lagi? Ramos. Gonzales. Portugal. Gonzales Indonesia. Gonzalo Ramos Portugal. Iya. Ya, salah. Ya, Portugal ya, Bang. Ada Gonzalo, ada Gonzalo. Gonzalo siapa sih kalau jadi penasaran ya? Iya, aku juga loh jadi lupa sih. Siapa? Gonzalo Garcia ya? Gonzalo Gonzalo Garcia. Garcia. Gonzalo Garcia. Iya, Gonzalo Kalau Garcia. Gonzalo kan 2010 aja. Gonzalo Garcia. Itu cuma kalau saing kayaknya. Soalnya di beberapa uji coba dia main mulu tuh masuk squad tuh. Iya. Tapi kayaknya ketutup sama ya Ferran Torres, Ferran Torres, Yamal, Nico masih ada Williams. Morata pada satu. Sekarang pemain tuanya kan Oyarzabal gitu-gitu. Oyarzabal. Oyarzabal. Sama Siapa? siapa? Iglesias. Mikel Merino masuk ngeri. Nico Williams masuk. Masuk. Strikernya? Itu tadi siapa sih? Iglesias siapa? Iglesias itu siapa? Siapa ya? Anomali juga ya. Iya. Nico Williams mah kiri. Iya, kiri kanan yang beda sama Neymar. Ini Borja Iglesias. Nah, Borja Oh, Iglesias. pemain Celta. Ada contekan dulu ya. Gitu. Bojan krikik kali gue. Bojan Krikik. Zaman kapan itu? Bojan Krikik. Kiper siapa Ndri? Kipernya Raya. banyak ya, ada Raya, ada Juan Garcia, ada Unai Simon. Mungkin De Gea udah gak ada. Dia udah kayaknya udah jauh udah. Siapa nggak. itu Unai? Tapi Unai Simon kayaknya kegeser sih. Geser. Dilihat dari nomornya. Iyalah. Dulu dia Piala Dunia sama Euro nomor 1 coy. Oh iya. Karena udah kira nomor 1 tuh. Raya Kayak- pasti. Karena Raya 3 kali Golden Glove. berturut-turut Golden Glove IPL coy. Apalagi lagi naik-naiknya di Arsenal kemarin. Ya, pilihan utama pasti David Raya sih. Tapi tetap aja nol cek. Ya, siap. Ampun. Ya, apa mau dikata ya? Tapi Indri pas di UEFA Nation League kemarin, kenapa tuh seorang Yamal takluk dengan CR? Kayak nggak bisa liak-liuk dia di hadapan CR. Di body jatuh. Nation League. Oh, National League. Hah? Nation League ya? Oh iya. Karena memang kayaknya di tahun itu Yamal tuh belum menunjukkan prime-nya kan. Masih bocil ya. Pokoknya masih 18-19 tahun kayaknya ya. Belum seperti sekarang kan. Sekarang 18 kan masih Nggak apa-apa sih Hasan. Berarti masih muda banget tuh, masih ya wonderkid banget. Jadi kayaknya masih canggung tuh, ya kan. Tapi tuh sempet tuh dia tuh sempat apa ya meninggi lah tahun lalu kan. Iya. Karena katanya sih isunya karena dekat sama pacarnya tuh orang mana tuh saya Si nggak- Nico. Nico itu jadi ngaruh tuh ya. ngaruh tuh gara-gara- katanya kata netizen ngaruh tuh cewek mempengaruhi Yamal gitu. Iya. Emang, Oh iya, cewek dia langsung masih pacaran sama Nico ya? Iya, waktu Iya, itu. iya, iya. Jeffrey Nicole ya? Enggak. Bukan, ada cewek namanya Nico apa? Nico dia tuh kayak selebgramnya Spanyol kalau nggak salah. Kalau nggak salah Spanyol atau Portugal gitu. Trinidad and Tobago. Buset. Gitu. Itu sampai dia ngubah tampilan sampai Iya sih. ya kayak terobses mirip-mirip Mbappe lah. Wah, sok ini tapi malah Iya sih, downgrade bener. gitu kan. Ngeliat perbedaannya gitu kayak pas sama Nicole tuh kan sering kayak main mulu lah di kamar lah atau di mana Iya, gitu. clubbing gitu-gitulah. Iya, terus pas udah putus tuh ya walaupun sekarang udah cewek baru ya, Iya.
apa lagi di pesta apa gitu. Iya. Nah, cuman nggak yang seobses sama Nicole, karena kan Nicole kan kayak yang punya nama gitu kan. Jadi bikin performanya nurun. Ya mulai bagus lah. Emang itu sih bisa apa menurunkan potensi sih, kayak di Inggris khususnya di MU tuh juga banyak tuh pemain muda yang kayak banyak gaya tuh, kayak nomor 49 dari Argentina. Dia masih muda tapi egonya gede banget tuh. Iya. Garnacho. Itu. Terus Yamal tuh kayak, tapi semoga aja Yamal enggak sih, karena aku juga ngefans juga sama Yamal. Maksudnya dari hype-nya tuh mungkin salah satu yang bisa apa ya meregut kejayaan pemain muda tuh selain cedera ya itu tadi ketenaran. Ketenaran ya. Atau bahkan ya harta tahta dan wanita ya. Bisa. Iya, harta tata wanita itu. Nah, menurut kalian gimana nih untuk apa ya? Ini kan untuk peraturan terbaru Piala Dunia lumayan berbeda. Biasanya cuma 32 negara ya. 48. Sekarang 48. Dulu kan cuma 32 ya. 32. Iya, jadinya semakin banyak nih tim-tim yang mungkin kita nggak tahu nih gimana sepak bolanya dahulu ya. Betul. Iya, dan makin banyak nih harusnya kuda-kuda hitam nantinya. Iya. Kok tiba-tiba ada negara yang kita asing dengarnya? Iya. Wah, ini emangnya ini negaranya ada ya? Iya. Gitu kan. Nah, dari yang setelah kalian lihat tuh ada nggak potensi kayak, wah ini kayaknya negara ini jadi kuda hitam nih di awal Piala Dunia mereka? Gua sih, Udah ada. kalau gua walaupun ya sebenarnya Jepang itu bukan kuda hitam, dia Bukan bukan kuda kuda. Raja Asia. Unggulan sih itu. Unggulan sih. Maksudnya kayak banyak orang yang bilang Jepang tuh kayak kuda hitamnya Piala Dunia, tapi menurut gue ya tetap enggak sih, dia andalan lah. Terbukti 2 sama Belanda. Iya, dua sama. Tapi kalau gue kuda hitamnya sih lebih ke Viking. Norwegia. Kayak ya walaupun memang kedalaman skuadnya yang kita kenal cuman Halang. Juga Odegaard. Si King Kong itu lagi. Odegaard. Odegaard. Maksudnya dengan permainan yang sudah dijalankan friendly match ini, maksudnya bisa apa ya? Bisa mengunci kemenangan lah gitu. Itu menurut gua kuda hitamnya Norway sih. Dia kayak tebakan gua pasti bakal lolos grup lah gitu. Walaupun nanti di babak penyisihan ada keok juga kan. Cuman yang lebih kaget lagi, Sweden yang pernah kita seriin di Piala Asia, di apa? Kualifikasi Piala Dunia Australia. Australia. Oh iya tuh. Australia gila. 2-0 lawan Turki loh. Tuh dia. Turki lagi oke-okenya itu. Iya, ada Kalhanoglu. Itu defensif banget sih kalau kalian nontonnya. Asli dia Gua ngeliat tuh persetan lah, dia possession Ya. ball-nya. Kan kalah jauh, ya nggak kalah jauh sih, tapi maksudnya kalah lah dia possession ball-nya. iya, dan kita kan ngelihat, gua sih ya ngelihatnya kayak Arda Güler akan jadi ikon sih ini, ngobrak-abrik pertahanannya dari Aussie ya. Tapi melempem cuy, nggak tahu ya karena nggak ada partnernya mungkin atau memang striker dari Turki itu sendiri. Sebelumnya kan Hakan Şükür tuh gacor kan. Iya, Hakan Şükür. Tapi kali ini tuh ya belum terlalu kelihatan lah performanya gitu. Tapi menurut gua karena sombong sih. Bisa. Soalnya ada tuh cuplikan video sebelum mulai. Didoain. Iya kayak pas di Anterin. lorongnya Iya. Dianterin di jalan tol. dianterin. Kan bisnya itu dianterin Turki ya. Jadi sih? semua mobil-mobil Marandila. itu pasang branding negaranya kan merah. Enggak, tapi kalau di ini ada video di lorong. Jadi si Güler tuh si Arda kayak teriak-teriak gitu kan, teriak-teriak kayak kita ini tim yang lebih baik, kita akan mengalahkan mereka. Maksudnya ada ngomong-ngomong gitu. Terus banyak banget tuh media tuh ngutip dari sana. Awalnya tuh udah babang tampan tuh siapa? Yang skena banget. Australia. Jackson Irvin. Irvin ya, maksudnya Oh, Justin Irvin. pas Irvin masih disorot terus ada suara Arda dari
sampingnya langsung disorot Arda. Terus dia ngomong kayak gitu. Terus disorot lagi pas dia kalah tuh kayak marah-marah, maksudnya mungkin Di framing lah ya. ya di framing, maksudnya mungkin menurut dia tuh ya dia mau nyemangatin negaranya. Iya, yang gue baca juga gitu, Iya. bukan untuk dia mau sombong sebenarnya, Iya tapi sih. Turki sendiri tahu setelah performa di uji coba ini dia seri, kemudian juga menang jarang lah menang kayak gitu kan, menang juga tipis. Jadi itu Arda yang dianggap sebagai ikon ya selain Yildiz. Nakluk, iya Yildiz. Jadi dia menyemangati pemain-pemain dia yang nggak pede kayak gitu. Cuman ini aja, maksudnya ya walaupun masih muda kan, kayak kata-katanya tuh ya yang senangkepnya dia, maksudnya nggak yang disaring. Karena kan mungkin dia belum kenal banget media, jahatnya media gimana kan. Jadi kayak ya udah. Kebetulan ada media ketika dia ngomong itu. Ditambah Akhirnya, dia pemain Madrid. biasa kan media. ya gitu. Mungkin kalau dia bukan di klub besar kayaknya nggak. Biasa aja. Biasa aja. Kayaknya kalau dia pemain Barca mah nggak diomongin kayak. Iya, pemain Barca atau pemain MU kayak biasa aja. Justru MU. Sumber beras itu bro. Itu juga sumbernya. Sumber beras itu. Sumber isu sih itu. Lagi kalau udah sampai Indonesia, Norway gua. Norway ya. Norway ya. Kalau lu apa Gi? Kalau gua ngelihat makin kesini kayaknya yang jadi kuda hitam. Tadi gua mau bilang Turki tuh. Setelah kalah dari Aussie. Tapi kayaknya Ekuador. enggak. Senegal. Kafe apa ya? Cape Verde. Kafe? Cape Cape Verde, Verde. Tanjung Verde. Iya. Mana tuh? Nggak tahu gua. Iya. Itu ada Gua juga baru pemainnya tahu. di Liga Indonesia. Siapa? Tapi udah keluar. Siapa tuh pemainnya PSM yang kena larangan bermain 1 tahun sama PSSI? Backnya Miljan PSM. Radovic. Ada lah pokoknya itu. Pemain Persib itu. Milian Persib aja. Siapa? Ya itu kafe. iya. Oh, Cafe Verde itu. Kafe Verde. Kenapa? Nanti main ini. Iya, Iya. ntar jam 11 malam. Spanyol. Kalau gua sih waktu ngeliat kayaknya karena Kanada tuh kayaknya balik lagi tuh ke Piala Dunia kan. Karena yang terakhir tuh Pingdun dia absen tuh Kanada tuh. Gua nggak tahu ya absennya berapa lama. Cuman yang gua tahu tahun terakhir itu nggak main lagi tuh Pingdun terakhir tuh Kanada tuh. Karena tuan rumah juga kan? Iya. Tapi Kanada siapa sih mainnya? Kanada pemain Justin Bieber. Iya, benar sih. Orang Kanada. Pemainnya sih kurang tahu gua sih cuman kayaknya karena tuan rumah juga ya bisa tuh. Iya sih. Jagoan Kayak, sih harusnya. kayak pas tuan rumahnya Rusia tuh kayak ini banget ya waktu itu. Dia Rusia lolos grup nggak sih waktu tuan rumah? Enggak ya? 2018 lolos. ya? Lawannya kan Spanyol, kalah kan Spanyol sama Rusia. Iya Iya. lolos ya. Lolos. Bisa sih tuan rumah tuh. Bisa sih. Karena ada pemain 12 kan pendukungnya tuh semua. Iya. Tuan rumah. Iya. Nah, Kalau lu gimana, Drik? Kalau gue sih sebenarnya nama yang nggak asing sebenarnya, tapi karena sering di apa ya bahasanya, sering pasti nggak juara. Ya klub-klub Asia kayak Jepang, Korea Selatan gitu. oke. Meskipun Oh, iya, ya kita udah tahu dua timnas itu sering langganan Piala Dunia. Cuma tuh udah hitam banget. Ya kan ngejegal Spanyol, ngejegal Jerman 2018 ya nggak salah ya. Ngejegal Jerman dan seterusnya. Menurut gua sih itu. Tapi kalau tim debutan, kalau gua sih ya apa ya? Kayaknya kalau tim debutan sekarang tuh Kongo. mana tim debutan sekarang tim Negara asal lu kan. kayak tim debutan sekarang tuh tim debutan yang karena emang lolos slot aja sih kayaknya nggak bakal panjang gitu. Menurut gua ya kayak Kroso, Tanjung Verde itu kayak ya udah pemeriah aja gitu. Menurut gua ya. Iya, Gitu. Kayak ya kalaupun kayak Kanada seterusnya itu lolos ya udah gitu. berarti lu lebih ke Asia tadi. Asia, Korsel. Jepang, Korea Selatan. Padahal
itu loh apa performanya Jepang oke banget. Oke banget. Ya kan ngeimbangin Belanda, pernah ngejaga tim besar juga kan di Piala Dunia sebelumnya kan. Walaupun dia sering Piala Dunia, konteksnya bukan debutan. Maksudnya tim kuda hitam itu menurut gua mereka itu. Kalau gue lebih ke kuda hitam ya, itu Maroko bisa ya. Maroko bisa. Bisa bisa. Sebelum-sebelumnya kan dia juga performanya Semifinal, cuy. Ada Hakim Ziyech sama Hakimi, Hakimi gitu. kipernya tuh. Yasin Bono. Tuh, itu jadi kayak ngulas kembali lagi kayaknya di tahun ini World Cup 2026 ini kayaknya akan jadi performa yang buat kejutan sih. Bisa. Justru yang nggak disangka-sangka tuh memang skuadnya biasa aja, banyak pemain muda dan nggak ada yang terlalu menonjol gitu kan. Dan tapi ada Hakimi di situ yang sebagai leadernya yang Ini. jam terbangnya dari Champions dan klub PSG itu kayaknya bisa menyeimbangi karakter-karakter Eropa deh kayaknya. Iya. Tapi lebih Karena ke banyak gendong pemain kiper Eropa sih. juga sih sebenarnya. Gendong kiper sih. Banyak pemain Eropa juga kan Maroko. Iya, betul. Apa? Amarabat. Siapa? Amarabat mana sih? Masih Maroko kan? Cuma Jie doang nggak kepanggil ya. Kan banyak yang Udah. dia awalnya usia di timnas kelompok umur di timnas Eropa, tapi dia pas senior milih ke Afrika. Kayak Brahim Diaz. Oh iya, Brahim Diaz ya. Brahim Dulu Diaz. kayaknya juga ada itu ya. Terus dulu ada Ziyech kan tuh dulu Belanda, dia milih Maroko di Cemooh tuh kayak ya lu ngapain sih udah dapet privilege di Belanda malah milih Maroko, ternyata Belanda nggak lolos Euro kan, Euro atau apa ya kemarin. Karena ya saingannya juga di Belanda Banyak. gila-gila gitu ya. Tapi menurut gua patut dinantikan sih Maroko. Kalau lu kemana, Dik? Siapa? Kalau aku Timnya. sih tadi bicara kuda hitam. Kalau kuda hitam tuh sebenarnya kayak Jepang, Maroko tuh udah nggak kuda hitam nggak sih? Maksudnya itu unggulan. Iya sih. Enggak sih. Kalau Apalagi banyak squad Jepang tuh kan yang udah main ke Premier League. iya, Eropa. Honda, Yamaha, Suzuki. Maksudnya mungkin ada. Iya, kan Mungkin bukan. tetap Tiger. Maroko nggak disebut unggulan mungkin karena dia secara historikal nggak pernah juara. ya karena itu. Mungkin ya. Kalau kayak gitu aku paling Pantai Gading sih. Pantai Gading ya. Sekedar ikut doang ya. Benar. Drogba dulu. Iya. Itu menurutku apalagi tadi pagi kan main tuh udah menang ya 2-0. Itu fun fact juga, timnas Pantai Gading itu dengan rata-rata umur pemainnya muda-muda semua. Kelahiran 2000 ke atas, 2000 ke bawah, 2000 ke atas. Iya, yang Banyak main. banget tuh. Siapa? Dialog. Contohnya pemain si klub itu. Ini Banyak banget kayak wonderkid kayak Simon Adingra, terus pemainnya yang banyak diincar klub-klub gede. Iya. Sayapnya itu yang tadi pagi main siapa? Yan Diomande, terus back-backnya tuh juga bagus tuh. Kayaknya Pantai Gading bakal perempat final masuk sih kayaknya kalau Final ya. bisa-bisa Tapi sih. gue percaya banget lagi abis World Cup ini pasti akan ada wonderkid Ya, yang pasti, benar. masuk ke klub-klub ya. Kayak Nggak tahun tahu berapa? 2014 James Rodriguez ya. James Rodriguez langsung digait sama Madrid kan. Kemudian Götze ke Ini Ayo Borussia Bodi sih. Dortmund. Iya, ya, buat Bodi dia udah dari inceran banget sih. Pasti tenang. Soalnya tuh di FM itu emang dia udah bagus. Iya. Dan mainnya sesimpel itu gitu ya. Maksudnya dulu itu kan di 2014 ya, Pedri ya masih ya. Ya. Pedri masih udah main ya? Pedri 2022. Pedri, Gavi gitu. Pedri Gavi itu kan masih polos-polos gitu ya. Nah itu kan akhirnya digait sama Barca kan. Gue yakin kayaknya ini akan banyak wonderkid juga. Pasti. Kalaupun nggak wonderkid, ada nih dari entah dari Senegal atau dari Main. eh, Lolos nggak sih Senegal enggak ya? Senegal Lolos Lolos. kayaknya deh. Lolos. Oh iya. Tadi ada.
Lihat shooting belum dulu. main aja kan dia. Nih, Main. Grup I. Iya. Sebut nama Entah dari- Prancis. Iya, entah dari cafe apa? Camp de Verde. Cape de Verde. Cape de Verde. Ada striker yang memang bener-bener Iya. gacor gitu ya. Sadio Mane. Yang bisa ngalahin gacornya si apa nomor 14 Arsenal tuh? Gyökeres. Joker. Gio Kampret. Slovakia aja Apa nih. sih jagoan? Itu sih kalau wonderkid dari Meksiko sih. Ada pemain Ochoa. muda. Mudah banget ya. Mudah Itu banget. coy. Gilberto Mora sama Brian Gutierrez. Itu Ah iya lagi. Tenang mainnya ya. Tapi selama kita bahas nih, nggak ada yang ngelirik Brazil coy. Ngomong itu tuh. Samba, Iya sih. samba. Gini. Fokus terlalu ke Eropa soalnya. Benua Menurut gua Brazil itu ketutup sama nama Neymar sebenarnya. Iya, tapi sekarang ada jagoan. Mateus Cunha. Matis punya. Tapi kan yang golin siapa? Ya 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 ya. Vinicius. Vini. Iya, 19,5 km per jam. Iya. Untung gol tuh ya. Wah, itu makanan dia tuh. Iya siap. Kok Barca kan nggak bisa gitu-gitu tuh. Iya. Lewandowski doang. Itu pesona banget ya, Bang. Iya, rivalitas tadinya ini. Iya. Noel ada di tengah itu biar supaya ini. Biar nggak berantem nih kita nih. Nggak biar lu gebukin gua berdua. Iya si Brazil juga patut dinanti. Iya. Gua penasaran sama ya itu ya kanan kiri Barca Madrid tuh tapi di tengah-tengahnya itu ada Chelsea ya, João Neves ya? siapa? João Neves, João Pedro. Nggak masuk dia. Pedro nggak masuk. Enggak. Striker dia. Itu dia yang bikin story ngambek itu kan. Siapa? Oh Pedro. Nggak dipanggil. Nggak ngambek juga. Ya. Ya maksudnya kayak di kanan tuh ada Rafinha. Barca, di kiri ada Vini. ya kan? Di tengahnya itu ada Siapa ya? mantan MU, Mantan MU. siapa? Brazil. Papi Casemiro. Oh iya Casemiro. Iya Oh tengahnya. Oh tengah. Kasih Kirain dia. penyerang tengah. Enggak, penyerang tengahnya kan udah diisi sama ini. Tapi nggak main full sih tadi pagi. Apa? Brazil. Ya karena tua. Masa Casemiro itu nah. Richarlison juga nggak masuk ya? Siapa? Richarlison juga nggak masuk Dia nggak ya? masuk dia. Masuk lagi. Kayak kata siapa ya, Ronaldinho kalau nggak salah. Apa si Ronaldo Nazario kayak Brazil sekarang tuh kurang striker. menarik lagi. Iya. Nggak enak ditonton lagi gitu. Ya menurut gua pemanggilan Neymar itu sebenarnya tanda tanya sih. Kan premnya Neymar udah kurang apalagi sebenarnya Neymar kan usia sebenarnya kalau dibilang usia kan harusnya dia buat leader. Tapi Neymar dia nggak cocok. Iya, nggak cocok Nggak ya. cocok buat leader. Masih emosional juga. Iya, menurut gua itu si apa pemain Chelsea ya. Joao Pedro. Nah, itu kayaknya bagus tuh. Kayaknya Neymar itu Sindri. Ya, Kenapa? Itu tadi leadership sih. Karena di tim tuh pasti butuh sosok leadership. Iya kan. sih. Soalnya match pertama Brazil kan yang lawan Maroko itu Neymar cedera, masih cedera punggung. Apa berapa hari gitu, berapa minggu gitu. Dia nggak masuk di DSP, daftar susunan pemain. Tapi dia masuk ke bench. Ya itu tadi, dia fungsinya ya buat Iya, apa? masih icon motivasi. sinyal ya. Iya. Motivasi sih. Makanya ya ada Marquinhos juga di situ sebagai yang dituakan sih sebenarnya. Patut ditunggu sih gaya kepelatihan kalau Ancelotti ya kan yang lebih ke personal nih ya kan. Tapi tetap aja sih Hendrik kasihan banget dia. Wonderkid sih itu menurutku masih Iya, karena dia di liganya kan karena dia gacor. terburu-buru aja pindah ke Madrid. Iya. Harusnya Emang tetap Ancelotti dipakai aja kayaknya yang sentimen pribadi sih. Harusnya ke Persidafon dulu. Waduh. Kenapa ke Indonesia sih? Dia lebih memilih kan Igor Thiago lagi mau nyaingin Haaland kan di Premier League tuh. Igor Yesus. Top skornya cuman ternyata di Brazil tuh melempem banget tuh kemarin tuh. Maksudnya pas waktu friendly match Hendrik main kan sub jadi golin kan. Kayak ya udah Ancelotti tahan dulu lah egonya gitu. Mainin dulu tuh si Wonderkid gitu. Bos. Oke deh. Oke kita tunggu siapakah yang akan menjadi pemenang juara dunia tahun 2026
Tapi yang pasti klub juara dunia itu cuma Chelsea. Iya. KJD. Closingnya gitu. Closingnya itu nggak tuh? KJD, Apa sih kemarin KJD? klub Juara 8. Tapi juara 10. KJD. Kebetulan juara dunia. Oh, KJD, kebetulan. Iya, iya, dinantikan sih. Ya. Oke. Tulis di kolom komentar. Ya, tulis di kolom komentar siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia Messi atau lu. top skornya, atau nanti ikutin sosmed kita juga yang ada di Instagram dan TikTok. Nanti kita akan buat konten juga kayak siapa sih top scorer di Piala Dunia kali ini, siapa pemain terbaik, siapa kiper terbaik, siapa prediksi final, dan siapa yang akan menjadi juara menurut podcast Lembur. So, kita cukupkan, kita akhiri dengan menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Aduh. Deutschland Football Team. Garuda di dadaku. Portugal. Ada Espana. Tiba. It's coming home, it's coming home. Apa? It's coming home nyanyi. Absen. ada Marx di sini.